Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Leli Khairiyah, nomor Induk Mahasiswa 20.281.0125 dari kelas Kemuhammadiyahan C. Di video kali ini saya akan menyampaikan 6 materi pengajian yang telah saya ikuti. Materi yang pertama yaitu mengenai mempertahankan spiritualitas pasca pandemi. Nah, pandemi virus corona ini sudah berlangsung sekitar 2 tahun. Pada saat pandemi, kita tentunya sangat shock dengan fenomena ini, yang mana kita dianjurkan untuk stay at home. Nah, pandemi ini juga merupakan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Pada waktu pandemi, kita pasti sering mendengar, melihat berita duka dari seseorang yang terkena corona. Dan dengan adanya hal ini, semoga membuat kita sadar bahwa garis hidup dan mati itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling pokok yang bisa kita lakukan saat pandemi ialah mengasah ketauhidan kita kepada Allah. Dan pandemi ini juga mengajarkan kita bahwa sesulit apapun hidup kita sebagai orang beriman harus mempunyai sikap al-yakinu illallah, yaitu keyakinan kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satu buktinya terdapat pada surat Insyirah ayat 6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna ma'al usri yusra, yang berarti sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka dari itu, kita perlu menjaga spiritualitas kita dengan cara yang pertama yaitu menguatkan ketauhidan kita, dan kedua yaitu mengamalkan Al-Quran, kemudian melaksanakan sholat malam, yang keempat yaitu meningkatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang terakhir adalah ridho terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, materi yang kedua yaitu mengenai menanamkan jiwa pejuang Al-Quran. Seperti yang kita tahu, fungsi Al-Quran itu tidak hanya sekedar bacaan, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita sebagai umat muslim. Untuk memperjuangkan Islam, kita harus memegang konsep dasar untuk meluruskan jalan kita di kehidupan. Terdapat pada surat Al-A'nam ayat 153 yang artinya, dan bahwa kami yang diperintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. Nah, dari potongan ayat tersebut, Allah itu menunjukkan jalan lain yang terbaik dari doa-doa kita. Maka dari itu, kita harus selalu dekat dengan Al-Quran. Salah satu caranya yaitu dengan sering membaca Al-Quran, ataupun cara lainnya yaitu dengan mendatangi majelis ilmu. Dengan mendatangi majelis ilmu, insya Allah akan memberikan kebenaran-kebenaran atas doa-doa kita selama ini. Materi yang ketiga yaitu mengenai rahasia hidup sehat dan senang. Ibnu Qayyim mengatakan rahasia hidup sehat dan senang antara lain. Yang pertama yaitu kesehatan yang berhubungan dengan hati. Sekarang ini banyak orang yang sakit yang dikarenakan kemungkinan itu karena dia kurang bahagia atau hatinya yang sakit. Dia memiliki banyak kegelisahan dalam hidup yang dapat memunculkan penyakit. Jadi sebisa mungkin kita jangan terlalu stres dalam menjalani kehidupan. Selanjutnya yaitu kunci sehat dan bahagia, yaitu ketika kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bersyukurlah. Nah, syukur yang pertama yaitu syukurnya kedua mata. Ketika kita diberi nikmat mata oleh Allah, yaitu kita bisa bersyukur dengan cara menangis. Yang kedua yaitu
syukurnya 2 telinga. Ketika kita diberi nikmat telinga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mendengar hanya yang baik-baik saja. Janganlah kita salah gunakan. Terus yang ketiga yaitu syukurnya lisan. Kita bisa bersyukur dengan cara memuji Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang keempat yaitu dengan kita banyak memberi kepada orang yang membutuhkan. Kemudian yang kelima yaitu syukur badan. Itu dengan kita datang ke tempat yang dicintai Allah, merasa nyaman di tempat-tempat yang dicintai Allah, dan merasa sesak jika kita berada di tempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang keenam yaitu syukur roh. Yang kita bisa bersyukur dengan cara takut dan berharap. Maksudnya kita harus punya rasa takut ketika suatu saat di alam kubur kita tidak bisa menjawab pertanyaan kubur, takut kalau dihisab itu sulit, tetapi kita juga bisa berharap bahwa kita bisa segera bertobat dan Allah mengampuni kita. Nah, yang terakhir, yang ketujuh yaitu syukur qalbi, di mana cara bersyukurnya kita dapat menyerahkan diri kepada Allah dan ridho. Nah, materi yang keempat yaitu mengenai memelihara prestasi rohani hasil pendidikan Ramadan. Dalam surat An-Nahl ayat 92, Allah melarang kita untuk jangan menjadi perempuan yang mengurai kembali anyaman rajutan yang telah jadi. Dalam hal ini yang dimaksud ialah Allah menyuruh kita untuk menjaga apa saja yang telah kita peroleh dari hasil pendidikan Ramadan yang telah kita capai selama 1 bulan penuh. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut ada hal-hal yang harus kita jaga. Ialah yang pertama, derajat takwa. Takwa merupakan derajat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga takwa merupakan bekal utama dalam melaksanakan rukun Islam. Yang kedua ialah prestasi rohani selama bulan Ramadan. Menurut Syekh Muhammad Rashid Ridho dalam tafsirnya Al-Manar, beliau mengatakan bahwa puasa itu adalah tarbiyah, yaitu sistem pendidikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, surga rindu 4 orang kelompok manusia. Yang pertama ialah talil Quran atau orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang memelihara tutur kata. Yang ketiga ialah orang yang memberi makan orang yang lapar. Dan yang terakhir yaitu orang yang berusaha berpuasa di bulan Ramadan. Nah, ketika bulan Ramadan dan kita taat berpuasa, ini kita sudah langsung mendapatkan satu tiket yang dirindukan oleh surga. Maka dari itu banyak manusia yang berbondong-bondong untuk menjaga kekokohan iman dan ketakwaannya bukan hanya di bulan Ramadan saja. Nah, materi yang kelima ini berjudul pemberantasan korupsi dalam perspektif Islam. Korupsi ini bisa kita ibaratkan seperti gunung es yang hanya nampak di permukaannya saja, karena kita sebagai orang awam tidak tahu siapa saja sih yang mungkin terlibat dan apa yang sebenarnya terjadi. Yang pasti korupsi itu pastinya berjamaah, tidak mungkin hanya satu orang saja. Para koruptor tersebut memperoleh harta itu menggunakan cara yang batil, dan maka di Islam itu ada yang namanya akad, termasuk dalam jual dan beli. Tujuan jual beli dengan pemerolehan harta itu sama, yaitu pemindahan kepemilikan dengan imbalan. Nah, dalam korupsi itu tidak ada yang namanya pemindahan kepemilikan. Yang ada mereka mencuri suatu hak atau milik orang lain.
Nah, dalam kasus korupsi ini, para ulama menetapkan hukumnya adalah haram dan dilarang. Dan untuk mengantisipasi para koruptor ini, khususnya di bidang pendidikan, kita bisa mengantisipasinya dengan cara membekali pendidikan agama yang kuat dan insya Allah akan terhindar dari korupsi. Sebagai mahasiswa, kita juga bisa mengatasi korupsi ini dengan mencari lingkungan yang baik, seperti kita aktif di masjid, sehingga kita terhindar dari lingkungan yang buruk yang bisa menjerumuskan kita ke hal-hal yang tidak baik seperti korupsi. Dan materi yang keenam, materi yang terakhir, yaitu setiap Anda adalah pedagang. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, para manusia diibaratkan seperti pedagang yang setiap pagi menggelar barang dagangannya, yaitu dirinya sendiri. Nah, kita semua ini ada pedagang. Dalam arti, kita berdagang dengan Allah dan barang dagangan kita adalah amal soleh kita. Dengan dagangan kita akan dibeli oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita berdagang memenuhi persyaratan dan sesuai dengan aturan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berikut saya akan menyebutkan kiat-kiat untuk bangkit jika kita melakukan kegagalan dalam dagang atau kita ada kesulitan-kesulitan dalam hidup kita. Yang pertama yaitu jangan pernah perdagangan itu dapat membuat kita lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita melalaikan sholat. Dan yang kedua yaitu jangan sampai perdagangan kita itu masuk dalam wilayah yang memakan harta orang lain dan dengan cara yang batil, seperti mencuri, merampok, atau merampas harta orang lain. Dan yang terakhir yaitu muhasabah dan yakin bahwa ini jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha bangkit serta tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berikut merupakan 6 materi pengajian yang telah saya ikuti. Dan saya harap kita semua setelah Ramadan ini masih tetap menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya harap kita semua terjaga dalam lindungan Allah dan sehat selalu. Oke, akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.